Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas tentang rangkaian seri RLC. Jadi kenapa kok rangkaian ini dinamakan rangkaian seri RLC? Tentunya dari namanya saja. Di sini seri, artinya rangkaian ini disusun secara seri. Kemudian ada R, L, C. Di sini R-nya untuk resistor. Kemudian L-nya untuk induktor. C-nya untuk kapasitor. Jadi ketiga komponen ini dirangkai, disusun secara seri. Maka dinamakan dengan rangkaian seri RLC. Kurang lebih seperti gambar di samping. Jadi ada resistor, ada kapasitor, kemudian ada induktor. Mereka disusun secara seri. Tentunya nanti akan timbul yang namanya tegangan. Jadi nanti ada tegangan yang muncul dan juga ada tegangan maksimum, disimbolkan Vm, tegangan maksimum, tegangan V saja. Dia nanti memiliki persamaan V sama dengan V maksimum sin omega T. Kemudian tentunya ketika timbul tegangan akan timbul kuat arus. Sama nanti seperti biasa, kuat arus maksimum nantinya bisa dicari dari tegangan maksimum dibagi dengan Z. Z itu apa? Z adalah simbol dari impedansi. Kemudian ketika dipasang induktor dan kapasitor, tentunya juga akan muncul sebuah rumus di mana nantinya untuk induktor sendiri omega dikali besar induktornya. Untuk kapasitor 1 per omega dikali kapasitornya. Cukup jelas di sini. Kemudian untuk mencari impedansi juga muncul rumus sama dengan akar dari resistornya di pangkat 2 ditambah dengan induktor dikurangi kapasitor di pangkat 2. Untuk lebih mudahnya kita bisa melihat langsung ke contohnya saja. Kita mulai dari contoh yang pertama. Suatu rangkaian seri RLC yang masing-masing nilai resistornya 60 ohm, nilai dari induktornya 0,24 Henry, dan kapasitornya 50 mikrofarad dihubungkan dengan sumber tegangan sebesar V sama dengan 200 sin 500 T. Tentukan reaktansi induktif, B reaktansi kapasitif, C impedansi, dan D kuat arus yang mengalir pada rangkaian. Kita akan coba ini satu-satu. Yang pertama kita akan menyusun dulu apa yang diketahui dari soal ini. Yang pertama diketahui dari sini R-nya 60 ohm, kemudian induktornya 0,24 Henry, kemudian ada kapasitor sebesar 50 mikrofarad. Ingat karena ini satuannya masih mikro, harus kita ubah dulu 10 pangkat min 6 farad. Kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan. Di sini V sama dengan ini ya, 200 sin 500 T. Ditanya, saya letakkan di sini, ditanya reaktansi induktif. Reaktansi induktif itu dari induktor. Berarti di sini adalah XL. Oh maaf, di sini bukan XL ya, L. L di sini ya. XL yang A.
Untuk B, reaktansi kapasitif berarti di sini adalah dari kapasitornya, berarti XC, kemudian C-nya impedansi, tadi disimbolkan dengan Z, kemudian D-nya kuat arus yang mengalir, artinya di sini adalah I maksimum yang ditanyakan. Kita akan jawab satu persatu. Kita jawab dulu untuk yang A. XL, kita tadi lihat di sini XL punya rumus sama dengan omega L. Jadi kita langsung saja mengerjakannya. XL sama dengan omega kali L. L-nya kita tahu dari sini 0,24. Kita mau mencari omeganya dulu. Dari mana kita tahu omega? Kita lihat di atas tadi ada persamaan seperti ini. Tegangannya adalah tegangan maksimum sin omega T. Kita punya di sini tegangan. Tegangannya adalah V maksimum sin omega T. Kita lihat di sini. V maksimumnya 200, sin omeganya 500. Dari sini sudah ketahuan dari persamaannya, maka omeganya 500 ya, kita masukkan ke sini. Berarti dari sini XL-nya sama dengan 500 dikali 0,24. 120. Cukup jelas di sini ya. Kemudian yang B, reaktansi kapasitif berarti XC. Tadi di sini ada 1 per omega C. Ya, kita pakai saja XC-nya 1 per omega C. 1 per omeganya 500. Kapasitornya 50 kali 10 pangkat min 6. Dari sini kita bisa XC, mencari XC sama dengan 1 per 500 kali 50, 2500, 25.000 maaf, 25.000 kali 10 pangkat min 6. Gini ya. 03 ini kita buang, berarti tinggal 3. 10 pangkat min 3 begini. Kita naikkan 3-nya jadi 1000 per 25. 40 begini ya. Untuk XC. Kemudian tinggal kita mencari yang C. Oke, C apa? Impedansi. Dari mana? Impedansi ini tadi. Kita cari saja impedansi Z, akar dari resistor dikuadrat, induktor dikurangi kapasitor dikuadrat. Resistor ini 60 ohm. 60 kuadrat ditambah reaktansi induktif, kita tadi sudah mendapatkan sebesar 120 ya, kita masukkan saja 120 dikurangi kapasitif tadi kita dapatnya itu sebesar 40. Kita masukkan saja 40 di kuadrat sama dengan 3600 ditambah 120 dikurangi 40 berarti 80 di kuadrat 6400 ya. 80 kuadrat bener ya. Baru kita jumlahkan. Di sini berarti 10.000. Impedansinya sebesar akar dari 10.000
ya, berarti 100. Cukup mudah di sini impedansi. Kemudian yang terakhir, kita mencari kuat arus yang mengalir pada rangkaian, ya, I maksimum tadi. Tadi kita lihat di sini I maksimum adalah ketika V maksimum dibagi impedansinya. Jadi langsung saja kita buat untuk I maksimum. Berarti begini. Jadi ini untuk C ya tadi. Ini untuk D. V maksimum. Tadi kita tahu sudah di sini ada V maksimum 200 dibagi impedansinya 100 sama dengan 200 bagi 100 berapa? 2. Karena ini arus, maka satuannya ampere. Jadi cukup mudah di sini, tinggal kita memahami soal yang ada di beberapa contoh ini. Kita lanjut soal yang kedua. Soal yang kedua, rangkaian seri RLC dengan masing-masing resistor 30 ohm, induktor 0,6 Henry dan kapasitor 500 mikrofarad dipasang pada sumber tegangan bolak-balik dengan V 200 sin 100 volt. Tentukan impedansi. Jadi hanya impedansi yang dicari di sini. R, LC dipasang secara seri. Langsung saja kita mulai dari diketahui R 30 ohm, 0,6 Henry, C 500 mikrofarad. Kita ubah dulu mikro 10⁻⁶ farad. Kemudian ditanya langsung impedansi. Jawab. Walaupun yang dicari di sini adalah impedansi, tapi kita harus tetap mencari satu-satu, baik reaktansi induktif juga reaktansi kapasitif. Untuk itu kita coba dulu mencari yang reaktansi induktif ya, seperti yang tadi. Reaktansi induktif berarti kita bisa mulai dari XL omega kali L. Omeganya berapa? V sama dengan Vm sin omega T. Berarti omeganya di sini 100, L-nya 0,6 Henry. Dari sini berarti 60 ya. Kemudian kita cari yang kedua, XC atau untuk reaktansi kapasitif 1/omega C. Omeganya berapa? Ya sama, 100. 500 kali 10⁻⁶. Itu 234. Ya, 4 kali 10⁻⁶. Itu 234 berarti masih 2. 5 kali 10⁻⁴ gitu. 10⁻⁴ nya kita naikkan jadi 100/5 sama dengan 20. Cukup mudah. Kita barulah mencari impedansi dengan cara seperti tadi. Z sama dengan R kuadrat plus XL min XC kuadrat. R-nya resistor. Di sini resistor 30 ohm. 30 kuadrat plus XL. Kita tadi XL dapatnya 60. XC dapatnya 20. Berarti 60 kurangi 20. 30 kuadrat 900 di plus 60 dikurangi 20 itu 40 di kuadrat 1600. Maka di sini Z-nya 2500
maka impedansinya sebesar 50 ya. Jadi cukup mudah untuk pembelajaran impedansi ini. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.